Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridho Allah, dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya akan men-share sebuah faidah yang sudah sangat masyhur, yaitu tentang khasiat surah Yasin. Sengaja saya share video ini dengan harapan para sahabat yang sudah membiasakan baca Yasin akan semakin tahu tentang keagungannya, juga semakin semangat untuk membacanya. Dan bagi para sahabat yang belum membiasakan membaca Yasin, semoga ada ketertarikan hatinya untuk mendawamkan surah Yasin. Dalam menyampaikan faidah tentang Yasin ini, saya mengambil sumber dari dua kitab. Yang pertama kitab Fathul Malikil Majid Al-Mu'allaf li Naf'il Abid yang disusun oleh Syekh Ahmad Ad-Dirabi, ada di halaman ke-16. Dan yang kedua dari kitab Khazinatul Asrar yang disusun oleh Sayyidi Muhammad Haqi An-Nazili, ada di halaman 166. Selanjutnya, sebelum saya meneruskan video ini, seperti biasa saya mengaturkan terima kasih jazakumullah kepada para sahabat yang telah menonton video ini dan telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid. Semoga channel ini berbarokah, barokat bermanfaat bagi semuanya, membawa kebaikan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitab, telah berkata orang yang mengarang kitab ini, i'lam kanyahokeun ku anjeun, anna hadhihi surata ing satuhuna iki surat iku jalilatul qadri, agung derajatnya. Doharat geus dohir naon barokatuha, barokahna ieu surah Yasin. Washtaharrat jeung geus masyhur naon fadilatuha, fadilahna surah Yasin. Artinya, ketahuilah olehmu bahwasanya surat Yasin ini sangat agung sekali derajatnya. Barokahnya sudah nampak di kalangan manusia, masyarakat semuanya, dan sudah masyhur tentang fadilahnya. Itu salah satu daripada keistimewaan surah Yasin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasul bersabda begini, inna likulli syai'in qalban, sesungguhnya segala sesuatu itu ada hatinya, ada intisarinya. Wa qalbul Qur'an Yasin, dan adapun hatinya Al-Qur'an adalah surah Yasin. Wa man qara'a Yasin, dan siapa orang yang membaca surah Yasin, kataballahu lahu bi qiraatiha, maka Allah akan menuliskan untuk orang yang membacanya qiraatul Qur'an asyara marratin, pahala membaca Al-Quran 10 kali tanpa ada surat Yasin. Itu salah satu keagungan surah Yasin dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, untuk faidah-faidah yang diilhamkan oleh Allah kepada para aulia, para ulama-ulama salih, diterangkan di dalam kitab yang bernama kitab Fathul Malikil Majid Al-Mu'allaf li Naf'il Abid.
Man kana asiron, siapa orang yang sedang dikuasai oleh musuh. Au madyunan, atau orang yang terlilit utang. Au khaifan, atau orang yang sedang dalam ketakutan, misal ada yang mengancam, ada yang menteror. Wa qara'aha salasa marratin, kemudian orang tadi membaca surah Yasin sebanyak 3 kali, memohon kepada Allah dengan keagungan Yasin agar dilepaskan daripada ketakutan tadi. In fakka wa amina wa qada dainahu, maka orang tadi akan diselamatkan oleh Allah, akan lepas daripada genggaman musuh, dan orang tadi akan diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa membayar utang-utangnya. Jadi sangatlah baik dibaca surah Yasin 3 kali. Boleh sehari semalam 3 kali, atau setiap habis sholat 3 kali dengan memohon pertolongan Allah, tawasul barokahnya surah Yasin. Faidah yang kedua, wa min khawasiha aidan, dan dari sebagian khasiat surat Yasin, li ayyi syai'in talabahu syakhsu, untuk apa saja yang diinginkan oleh seseorang. Ayyaqra'aha arba'a marratin, hendaknya orang tadi membaca surah Yasin sebanyak 4 kali. Ma yufarriqu bainaha bisyai'in, dengan syarat ketika baca Yasin kita jangan bicara apa-apa selain kita membaca Yasin. Maksudnya jangan bicara adami. Ada telepon kita terima dulu, umpama ada orang kita ngomong dulu, itu jangan. Harus khusus kita baca Yasin. Thumma yaqulu arba'a marratin ba'dal firagi minal qiraah, selesai membaca Yasin 4 kali, hendaknya membaca doa ini sebanyak 4 kali. Jadi Yasinnya 4 kali, setelah selesai Yasin bacalah doa ini 4 kali. Apa faidahnya? Sama seperti tadi, menghilangkan ketakutan, tercapai yang diinginkan, kemudian juga agar dapat pertolongan dari Allah untuk bisa membayar utang piutang. Doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal munaffisi an kulli madyun, subhanal mufarriji an kulli makhzun, subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun, subhana man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, farrij anni hammi wa ghammi farajan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Insyaallah, bagi yang tidak hafal, nanti saya akan tulis di deskripsi. Jadi video di bawahnya ada judul, tinggal ditekan nanti muncul deskripsi, seperti itu. Untuk menambah faidah, kurang lebih begini artinya: Subhanal munaffisi an kulli madyun, Maha suci zat Allah yang menghilangkan kesusahan dari orang-orang yang punya utang. Subhanal mufarriji an kulli makhzun, Maha suci zat Allah yang menghilangkan kebingungan dan mengganti dengan kebahagiaan dari orang-orang yang sedang prihatin. Subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun, Maha suci zat Allah yang menjadikan gudang kekayaannya di antara huruf kaf dan nun, yaitu lafaz kun.
Subhanaman, maha suci zat Allah, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, yang andaikan mengharapkan sesuatu maka tinggal bilang kun, maka akan terjadilah sesuatu tersebut. Ya mufarriju farrij, wahidat Allah yang menghilangkan kesusahan, hilangkanlah kesusahan. Ya mufarriju farrij, wahidat Allah yang menghilangkan kesusahan, hilangkanlah kesusahan. Ya mufarriju farrij, wahidat Allah yang menghilangkan kesusahan, hilangkanlah kesusahan. Ya mufarriju farrij, wahidat Allah yang menghilangkan kesusahan, hilangkanlah kesusahan. Farrij anni, hilangkanlah kesusahan anni, daripada diriku. Farrij anni hammi wa ghammi, wahidat Allah, hilangkanlah dariku kesusahan dan kebingungan. Farajan ajilan birahmatika ya arhamar rahimin, ganti dengan kejembaran, hilangkan kesusahan dengan secepat mungkin. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, semoga Allah menambah rahmat ta'dim kepada baginda kita Nabi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan keluarga sahabatnya juga semoga menambah keselamatan. Itu kurang lebih makna daripada doa tersebut. Nanti insya Allah akan saya tulis di deskripsi. Jadi kita baca Yasin 4 kali, ya kalau capek mungkin 3 kali, 1 kali. Tetapi kalau dengan yang ini sesuai dengan petunjuk dari para kiainya, pada ulamanya, bacanya 4 kali, doanya baca 4 kali. Sangat besar faidahnya untuk menghilangkan kesusahan, menghilangkan ketakutan, dan mohon pertolongan dari Allah agar bisa membayar utang piutang. Seperti itu insya Allah mujarrabun. Selanjutnya, termasuk daripada faidah surah Yasin, wa min khawasiha, ini tentang bacaan Yasin yang dibaca sebanyak 41 kali. Wa min khawasiha, dan dari sebagian khasiat surah Yasin, li jami'il muhimmati, untuk segala sesuatu yang sangat penting, ang taqra'aha ba'dal wudu'i wa salati raka'ataini ba'dal isya, hendaknya engkau membaca Yasin ini sebanyak setelah salat sunat 2 rakaat dan sudah melakukan isya. Berapa kali bacanya? Ihda wa arba'ina marratan, sebanyak 41 kali. Jadi untuk sesuatu yang sangat penting, yang sangat besar, maka hendaknya kita setelah sholat isya kita melakukan sholat sunat hajat sebanyak 2 rakaat. Bagi yang belum tahu tentang sholat sunat hajat, bisa dilihat di video saya yang ke-35 atau video saya yang ke-3. Itu yang ke-35, 2 rakaat, ijazah Nabi Khadir alaihi salam. Pertama, sholat sunat hajat. Setelah sholat sunat hajat, lalu kita baca tawasul, semacam hadoroh. Yang belum hafal bisa dilihat di deskripsi video ke-22, ada cara-cara tawasul. Kemudian hendaknya membaca surah Yasin sebanyak 41 kali. Summa taqulu aqiba kulli marratin, setelah selesai setiap 1 kali Yasin, lalu selang dulu membaca doa ini. Ya may yaqulu lisyai'i kun fayakun, if'al li kadza wa kadza. Ya man yaqulu lisyai'i, wahidat Allah yang apabila menghendaki sesuatu maka tinggal berkata kun, jadilah, fayakunu, maka jadilah sesuatu tadi. If'ali kadza wa kadza, semoga engkau menjadikan aku begini, begini, begini. Nah, di sana disebutkan keinginan kita atau hajat kita. Fa innahu yahsulu, maka sesuatu tadi akan Allah hasilkan biiznillah, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Baca Yasin 41 kali, setiap 1 kali kita baca ya man yaqulu lisyai'i kun fayakun,
if'alli kadza wa kadza, lalu sebutkan keinginannya. Setelah itu balik lagi kepada Yasin terus sampai 41 kali. Insyaallah semua keinginannya akan Allah kabulkan biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ini, maaf, satu faidah dari syekhina, dari guru saya. Kata beliau, nek kepingin akeh duit. Nah, kurang lebih begitu bahasa Jawanya. Kalau bahasa Sunda mungkin kalau ingin banyak duit, ya kita perhalus ingin jembar rizki, ingin banyak rizki, bacalah Yasin 41 kali. Kemudian usahakan jangan terselang dengan bicara atau penerima telepon atau kita balas SMS. Jangan, kita fokus baca Yasin 41 kali. Setelah itu baca doa ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa subba alayya rizqa subbata rahmatin fa anta rajaul alamina walau taghat. Wa subba alayya rizqa subbata rahmatin fa anta rajaul alamina walau taghat. Bahar tawil kalau kata para santri. Bacanya 1000 kali. Jadi Yasin 41 kali, doa ini 1000 kali. Maka insya Allah kata Syekhina akan banyak rezeki yang tak terduga. Ini tidak perlu diamalkan tiap malam dikarenakan waktunya cukup panjang. Kecuali kalau kuat ya silakan. Kalau tidak kuat boleh seminggu sekali atau sebulan sekali. Insya Allah rezeki akan dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu pedagang, ahli hikmah, ahli ceramah atau apa saja, insya Allah dengan doa ini akan Allah kasih rizki yang tak terduga. Atau juga pembisnis, maklar tanah dan sebagainya, coba dengan ini, insya Allah Allah akan kasih rizki yang besar. Artinya kurang lebih begini, wasubba sarang muga-muga ngucurkeun Gusti alayya ing atas ingsun ar-rizqa ing rizki subbata rahmatin kalawan kucuran rizki rahmat fa anta mangka ari Gusti eta rajaul alamina nu di arab-arab ku sadaya alam walau taghat, walaupun lacut ya si alam, walaupun kita ini banyak dosa, kita ini banyak kesalahan, tapi tetap hanya Engkau ya Allah yang menjadi harapan kami. Kurang lebih seperti itu intinya dari doa tadi. Baca 1000 kali, insya Allah untuk mempermudah urusan rizki dan harta dunia. Bahkan Sayyidina bilang, nek pengen akeh duit, seperti itu. Kita perharus supaya banyak rizki. Para sahabat sekalian yang saya hormati, dan yang terakhir yang saya sampaikan dari faidah surat Yasin ini, Ruya an Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Az-Zubair dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasul, "Man ja'ala Yasin amama hajatihi qudiyat." Siapa orang yang menjadikan surah Yasin di depan hajatnya, maka hajatnya akan Allah kabulkan. Maksudnya begini, ketika kita akan melakukan sesuatu, hendaknya awali dulu dengan Yasin. Seperti itu maksudnya. Akan bangun rumah, akan mengadakan satu acara, akan melamar pekerjaan, hendaknya kita jadikan Yasin di awal hajat kita. Wa yabda'u qira'ata Yasin sab'a marratin, bacalah 7 kali, au ihda wa 20 atau 21 kali, au ihda wa arba'in atau 41 kali. Jadi bacanya 7, 21 atau 41 kali. Maka fala syubhata fi ta'siriha, tak perlu diragukan lagi akan asar daripada Yasin tadi. Fa innallaha ta'ala yaqdi hajatahu bilutfi wa karami. Allah akan mengabulkan hajat orang tadi dengan ulasnya Allah, dengan laumannya Allah. Seperti itu. Itu keagungan surah Yasin. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, sebelum saya tutup dengan salam, terlebih dahulu saya menghimbau kepada sahabat di dalam mengambil wiridan, hendaknya kita ambil yang kira-kira sesuai dengan waktu yang kita miliki. Jangan sampai kita memaksakan diri, kemudian lakukan dengan istiqomah.
Dalam hal ini saya hanya menyampaikan faedah dari kitab, yang punya ijabah bukan saya tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang Allah kasihkan kepada sahabat saya kalian, itu adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya menyampaikan faedah dari kitab seperti itu. Amalkan dengan ikhlas, penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca bersama-sama doa kafaratul majlis. Semoga ini menjadi kebaikan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.